Ternyata, oh ternyata, Susilo Bambang Yudhoyono pernah disentil Tito Karnavian. Ditulis Argo di dcworld.com. Tito Karnavian pernah ungkap bahwa Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dulu hampir dibubarkan Polisi Republik Indonesia pada tahun 2013 yang lalu. Namun karena SBY yang saat itu menjadi presiden terkesan ragu-ragu, akhirnya Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI batal digebuk. Pengakuan ini diungkapkan oleh Tito Karnavian saat masih menjabat sebagai Kapolri. Saat itu Tito Karnavian dicecar oleh anggota DPR dari Partai Demokrat, Beni Kaharman, soal Perpu Ormas dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR pada tanggal 17 Juli tahun 2017 yang lalu. Kemudian Beni Kaharman mengkritik keras keputusan Presiden Joko Widodo yang menurutnya ngaco lantaran menerbitkan Perpu Ormas. Sebab menurut Beni Kaharman sudah ada undang-undang yang mengatur tentang ormas. Lalu Beni Kaharman menuding bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa baca undang-undang tentang ormas. Akhirnya Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu yang tidak jelas juntrungannya. Presiden bikin Perpu nggak baca undang-undang ini. Nanti yang dituduhkan adalah undang-undang yang nggak jelas. Undang-undang sudah ada, kok bikin lagi Perpu? Saya nggak tahu siapa yang beri masukan ke Presiden, ujar anggota Dewan Partai Demokrat Beni Kaharman di hadapan Tito Karnavian di ruang rapat Komisi 3 di gedung DPR. Lalu Tito Karnavian akhirnya angkat bicara bahwa pada tahun 2013 di era SBY, pihak kepolisian saat itu sebenarnya sudah akan menindak Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang anti Pancasila. Namun, karena tidak ada keputusan yang berani dari seorang SBY untuk menindak HTI saat itu, akhirnya pihak kepolisian pun ragu-ragu dan akhirnya tidak menjadikan itu HTI untuk ditindak. Tito Karnavian mengungkapkan bahwa HTI saat itu sudah menunjukkan jati diri mereka secara terang-terangan ke publik sebagai anti Pancasila. Tetapi pihak kepolisian tidak menindak mereka karena saat itu Presiden SBY ragu dan terkesan tidak punya nyali untuk menindak Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Political leadership bagaimana posisinya? Kalau atasnya kuat seperti yang dikerjakan oleh Pak Joko Widodo, ya kami kencang juga, ujar Tito Karnavian saat itu. Keraguan SBY sebagai kepala negara saat itu untuk menindak HTI yang membuat pihak kepolisian akhirnya menjadi ragu-ragu untuk menindak ormas yang terang-terangan anti Pancasila itu. Mohon maaf ya, di tahun 2013 dengan segala hormat saya menangkap, mungkin saya salah. Ada keraguan-raguan terjadi, backfire atau pukulan balik sehingga mereka besar seperti sekarang. Jangan sampai kita too late untuk mengambil resiko, ujar Tito Karnavian. Sekarang semuanya akhirnya terbuka ke permukaan. Selama 10 tahun Presiden SBY berkuasa, begitu banyak sekali meninggalkan masalah. Yang cuci piring kotor bekasnya SBY di masa lalu akhirnya adalah Jokowi. Mulai dari kasus mega korupsi, KTP, sampai dengan Candi Hambalang, termasuk namun tidak terbatas merajalelanya ormas-ormas radikal dan intoleran yang anti Pancasila adalah akibat dari pembiaran oleh SBY yang tidak berani dan tidak punya nyali untuk menindak mereka. SBY juga bahkan merangkul Partai Keadilan Sejahtera yang notabene adalah ancaman serius bagi kedaulatan NKRI. Padahal PKS adalah partai politik
dengan ideologi yang merupakan reinkarnasi dari Ikhwanul Muslimin dan berafiliasi secara ideologi keagamaan dengan Wahabi. Ideologi politik PKS ini sangat berbahaya bagi kedaulatan NKRI karena berkaitan erat dengan Ikhwanul Muslim. Bagi penganut Ikhwanul Muslimin, dasar negara Pancasila yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah togut dan wajib hukumnya digantikan dengan khilafah Islamiyah. Itulah sebabnya kenapa sering timbulnya aksi-aksi terorisme, bom bunuh diri, dan serangan-serangan terhadap aparat keamanan yang mereka anggap sebagai simbol togut. Tujuan besar kelompok Wahabi untuk mengkhilafahkan Indonesia dengan memancing sentimen etnis dan agama di Indonesia untuk menggiring ke arah sektarianisme dan perpecahan. Dengan mengusung nafas Ikhwanul Muslimin, Partai Keadilan Sejahtera mengusung wacana pembentukan negara Islam yang berbasis khilafah di Indonesia secara halus dan terselubung. Namun di era Susilo Bambang Yudhoyono, PKS justru dirangkul dan dijadikan koalisi di mana menteri kabinetnya pun diisi oleh orang-orang PKS. Lalu di era Presiden Joko Widodo, para kaum khilafah anti Pancasila itu tidak berkutik. Bahkan PKS tak mampu berbuat banyak seperti di era SBY dulu. Melalui Presiden Joko Widodo, negara yang sudah berdiri selama puluhan tahun ini tidak akan pernah bisa diutak-atik oleh ormas-ormas, termasuk namun tidak terbatas partai politik penolakan Pancasila dan NKRI. So, jadi kalau Edi Baskoro atau Ibas dan Anissa Pohan serta para kader Demokrat saat ini mati-matian berjuang meracuni alam bawah sadar rakyat Indonesia bahwa Susilo Bambang Yudhoyono jauh lebih baik dari Jokowi, maka pernyataan Tito Karnavian saat itu adalah sinyal yang kuat bahwa SBY adalah kepala negara yang rapuh dan mencari aman sendiri. Masih mau pilih partai yang melahirkan pemimpin egois yang rapuh model begini? Kalau kami sih ogah, entah kalau yang lain. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.